Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in tabi'in amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kajian kitab tafsir Jalalain pada malam Sabtu kita mulai dengan bertawassul kirim Fatihah kepada Nabi Muhammad dan para sahabat at-tabi'in, juga kepada musannif kitab tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, dan juga tidak lupa kepada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Yahya Haji Hasyim Asy'ari, dan juga Kiai Asnawi, Kiai Wahab Hasbullah dan semuanya. Dan kirim Fatihah kepada masyaykhina masyasyidogiri awalan wa akhiran. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa sadaqatihinna nikhlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Shadaqallahul azim. Di surah An-Nisa di ayat kedua yang kemarin itu ada yang ayat wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Di ayat itu dikatakan bahwasanya berikanlah hartanya anak yatim dan jangan ditukar, dan jangan dimakan hartanya anak yatim itu, karena memakan hartanya anak yatim termasuk dosa besar. Maka ketika turun ayat kedua di dalam surah An-Nisa ini, walamma nazalat lan arekalan temurun, ayat yang kedua, takharraju muqa marasa tusa sapa wali min walayatil yatama sangkeng nguasani pira-pira anak yatim, wa kana fihim lan ono fihim
ing dalem zaman iku man utawi wong wedok tahtahu ing dalem kekuasaane wali al asra awis samana, al asra 10 awis samana utawa 8 minal azwaji sangkeng pira-pira bojo. Fala ya'dilu moko ora adil sapa wali bainahunna ing dalem antarane bojo 10 lan 8. Fanazala moko tumurun ayat yang kedua itu. Artinya dari sini diartikan bahwasanya anak-anak yatim itu kan ditinggal bapaknya. Orang Arab dulu ketika ada anak yatim, ibunya dikawinin sampai mempunyai istri 10. Berarti anak yatimnya berapa? Kalau ibunya yang dikawin, janda yang dikawin 10 atau janda yang dikawin 8, anak yatimnya berapa? Banyak sekali. Maka turun ayat berikanlah harta anak yatim, karena banyaknya anaknya dari janda 10 atau janda 8. Itu rentetan dari karena tidak bisa adil kepada anak yatim, turunlah ayat An-Nisa ayat 2. Sekarang ayat 3. Wa in hiftum lan lamun wedi sira kabeh alla tuksitu ing yen to ora adil sira kabeh. Ta'dilu tegese ora adil sira kabeh fil yatama ing dalem pira-pira anak yatim. Fataharrajatum moko padha ngerasa dosa sira kabeh min amrihim sangkeng perkorone anak yatim, fakhafu moko wedi sira kabeh aidon halemani alla ta'dilu bainan nisa'i, alla ta'dilu yen to ora adil sira kabeh bainan nisa'i dalem pira-pira antarane wong wadon, ida nakahtumuhunna ing dalem tatkalani nikah sira kabeh hunna ing wadon. Fangkihu moko ngawino sira kabeh, tazawwaju ngawino sira kabeh ma ing wadon. Bimakna man kalawan nganggo maknane arti man wong. Toba kang bagus apa man laku mareng sira kabeh minan nisa'i bayani saking pira-pira wong wadon. Masna hale luru-luru wasulasa utawi telu-telu waruba'a utawi papat-papat. Ai tegese snataini luru-luru wasalasan telu-telu arbaan papat-papat. Wala tazidu moko ojo nambahi sira kabeh ala dalik ing ngatasi papat. Fa in hiftum moko lamun wedi sira kabeh alla ta'dilu ing yen to ora adil sira kabeh fihinna ing dalem azwaj bin nafaqati fihinna ing dalem bojo wadon bin nafaqati kalawan nafaqah wal qasmi lan gilir, fawahidatan moko ngawino sira ing wadon siji, nakahuha ngawino sira ing wadon siji, awi tasoru ala malakat awi tasoru utawa ngendako ngeringkes sira ala malakat ing atase wong
Malakat kang ngamiliki sira kabeh aimanukum apa pira-pira tangan-tangane sira kabeh minal imai sangking pira-pira budak. Idlaisa korona laisa ora ono lahuna kadue pira mengkono-mengkono aimanukum minal hukuki sangking pira-pira hak ma kadue lizaujati pira-pira wadon selaini budak. Talika utawi mengkono-mengkono ainika hil arba'ah ngawin papat fakot beloko awil wahidata utawa wadon siji awit tasari utawa ngalap budak adna iku luweh parek apa dalik akrabu tegese luweh parek ila alla ta'ulu maring yen to ora sembrono sira kabeh kesita juru bengkong sira kabeh wa atun nisaa lan marengono sira kabeh ai atu marengono sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon saduqatihinna ing pira-pira mas kawine nisa jam'i sadaqatin jam'u sadaqatin saduqatihinna utawi saduqa jam'u sadaqatin iku jama'i sadaqah mas kawin tegesi muhuruhunna pira-pira mahari nisa nihlatan hale dadi pepareng. Nihlatan utawi nihlatan masdarun iku masdar atiyatun dadi pepareng atiyatan dadi pepareng anti binafsin sangkeng bagusi hati. Fa inti bena lakum mokolamun bagusaken sapa nisa lakum maring sira kabeh ansein saking suji-wiji minhu saking sedekah nafkah nafsan kadue awa-awaan nafsan utawi nafsan tamyizun iku tamyiz muhawwalu anil fa'il kang den pindah anil fa'il saking fa'il ai tegesi tobat bagusaken anfusuhunna pira-pira awak dewe nisa lakum maring sira kabeh ansaiin sangking suji-wiji minas sodaki sangking mas kawin fawahabnahu lakum moko maringaken sapa nisa hu ing sodak lakum maring sira kabeh fakuluhu moko mangano sira kabeh hu ing sodak hania hale bagus tegesi thayyiban bagus marian Maria terpuji pungkasani mahmudanil akibati terpuji pungkasani la dororo ora ono malarat iku maujud fihi ing dalem sodak alaikum ing atase sira kabeh fil akhirati ing dalem akhirat. Nazalat temurun apa ayat wa in hiftum alla tuksitu fil yatama ayat ketiga surat An-Nisa raddan hale nolak alaman ing atasi wong kariha kang sengit sapa man dalika ing mengkono-mengkono mangan sedekah. Mari kita kaji. Kalau dikaji Surah An-Nisa ayat 2 menjelaskan bahwasanya harus adil kepada anak yatim dengan memberikan hak-haknya anak yatim. Maka ketika sudah harus adil kepada anak yatim dilanjutkan dengan ayat ketiga. Harus adil kepada ibu-ibunya anak yatim ketika mengawini ibunya.
Karena kebiasaannya orang dulu itu ibunya dikawin, anak yatimnya diasuh. Tapi diwanti-wanti oleh Al-Quran bahwasanya harus adil kepada anak yatim dan juga kepada ibunya anak yatim ketika ibunya dikawini. Kalau tidak mampu adil kepada ibunya anak yatim, maka takutlah juga tidak adil kepada istri-istrinya. Tapi istri di sini sudah ditafsirin bukan istri yang janda, istri yang muda, yang tidak janda juga masuk. Cuman cara menyambungnya pertama harus adil kepada anak yatim, juga harus adil karena kejadiannya dulu itu mempunyai anak yatim karena mengawini ibunya anak yatim, kadang 10 kadang 8. Ayat 2 menjelaskan seperti itu. Tapi ayat 3 ini mentafsiri, artinya kalau ada kejadian seperti itu, maka kita harus adil. Jangan sampai tidak adil kepada istri-istri kita. Walaupun bukan ibunya anak yatim. Takutlah supaya adil kepada istri-istrinya. Takutlah tidak adil kepada istri-istrinya ketika menikah lebih dari satu. Karena diperintah di sini, nikahilah perempuan yang kamu sukai, 2-2, 3-3 atau 4-4. Orang Islam itu boleh kalau laki-laki menikah 2, 3 atau 4-4. Setiap orang Islam laki-laki 2-2, saya umpamanya 2, tetangga saya 2, tetangga sebelah 2, 2-2 berarti 3, saya 3, kawin 3 istri, biar jelas. Tetangga saya poligami, kawin dengan 3 istri, dan orang Islam yang jauh juga 3 istrinya, atau 4, saya kawin dengan 4 istri, tetangga saya 4 juga poligami 4, dan orang Islam yang jauh 4. Pokoknya 4. Orang Islam boleh 4-4 di mana saja. Atau istri terakhir dicerai. Yang namanya laki-laki kan gak ada iddahnya, kawin lagi. Penting 4 gak apa-apa. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ini ajaran Islam yang tidak melarang poligami. Karena di agama lain ada ajaran diharamkan poligami. Sampai di agama lain itu rahib-rahibnya itu gak ada yang menikah. Biksu-biksunya gak menikah. Bodoh amat, kita Islam nikah saja. Karena Nabi Muhammad saja nikah. Tapi kalau Nabi Muhammad dengan kita beda. Nabi Muhammad itu 9, kalau umatnya 4. Paling banyak 4. Ma tobalakum, kalau sudah dianggap bagus kawin saja. Minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ai isnataini wa salasan wa arban. Tidak boleh nambah dari 4. Akan tetapi kalau tidak mampu adil, takut tidak adil, mau kawin 2 takut tidak adil, mau kawin 3 takut tidak adil, mau kawin 4 takut tidak adil, di dalam urusan nafkah dan juga menggilir, cukuplah 1. Jadi kalau kita takut tidak adil, kawin 2 takut tidak adil. Kenapa tidak kawin 2? Takut tidak adil.
Karena adil ini yang benar ukurannya menurut istri. Kalau kata istrinya itu sudah bisa adil, setiap bulan sudah ngasih 20 juta umpamanya, mampu mengasih 20 juta sama istrinya, dan masih lebih uang suaminya, kalau sudah dimasukkan adil di nafkah 20 juta setiap bulan, istri pertama, istri kedua, kata istrinya sudah adil, boleh kawin lagi. Artinya adil ini bukan kata laki-lakinya. Kalau kata laki-lakinya, saya sudah adil semampu saya, tidak boleh. Karena adil di sini, kalau yang resmi kawin ke KUA, kawin 1 punya surat nikah, kawin 2 punya surat nikah, kawin 3 punya surat nikah, kawin 4 punya surat nikah, pengadilan agama itu sudah mengukur memang laki-laki ini bisa adil, bisa memberi setiap bulan umpamanya 10 juta, 5 juta, kan adil. Setiap bulan istrinya dikasih 10 juta, 5 juta. Kalau sudah sampai ke titik itu, gak apa-apa. Dianggap adil, berarti adil setiap bulan mengasih uang nafkah 5 juta. Daftar sudah di pengadilan agama. Nanti pengadilan agama yang ngukur adilnya. Wal qasmi, dan menggilir. Menggilir ini harus sehat fisiknya. Banyak orang sekarang ini gak sehat. Kalau gak sehat itu mau kawin 2, kawin 1 saja sudah gak kuat. Menggilir ini yang wajib menggilir dalam 1 hari. Kalau saya waktu ngaji Fathul Mu'in dulu itu, 1 hari istri pertama, terus ada kemurahan kalau baru beristri diberi malam tambahan gitu, kalau baru kawin dengan istri muda. Dan ketika sudah normal, sudah lama kawin, harus adil, harus istri pertama 2 malam, istri kedua 2 malam, istri ketiga 2 malam, 1 malamnya istirahat. Itu kan 7 hari sudah. Atau pokoknya diadilkan. Nah, masalah cinta tidak usah adil, karena condongnya laki-laki itu sama istri pertama beda, sama istri kedua beda. Sepenting kebersamaannya itu harus adil. Akan tetapi kalau tidak bisa adil seperti yang tadi itu, kawinlah 1 saja. Fawahidatan, moko kawino ing wadon siji. Kawin dengan istri pertama saja, enggak usah istri kedua. Nakahuha, kawin. Yang penting jangan sampai tidak kawin. Kalau orang Islam itu semakin jadi ustadz semakin senang kawin, kiai semakin senang kawin, semakin jadi tokoh Islam itu senang kawin, karena ajaran Islam itu kawin, memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak sama dengan agama tetangga yang di luar Islam itu, yang takut kalau kawin. Terus kalau nafsu dilarikan kemana itu? Awit tasoru ala mamalakat, atau kalau tidak mampu adil di dalam nafkah dan menggilir, maka kawinlah. Jadi tidak ada salahnya kalau orang sudah punya istri 1, maka nafkahnya tidak harus adil. Mau diukur dengan istri yang kedua, gak punya istri lagi kok. Nafkahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, semampunya. Iya, kalau beristri 2 harus adil sama. Kalau cuma 1, mau diukur dengan apa? Kita tidak beristri 2 itu karena takut tidak adil di dalam nafkah dan kosmi, menggilirnya. Kalau sudah 1 kan
tidak ada masalah. Nafkahnya ya sebisanya laki-laki, ukurannya itu dari laki-laki nafkah itu. Tapi nggak boleh kawin lagi. Atau kalau sudah gak mampu kawin poligami 2, 3, 4, ya cukup 1. Atau kalau gak mampu kawin, mas kawinnya gak mampu, mau acara pernikahan resepsi gak mampu, kalau dulu dianjurkan kepada ngawin budaknya. Karena kalau budak itu tidak harus diberi hak-haknya wanita yang merdeka. Ajaran seperti ini kalau sudah mampu nikah 4 saja, kalau mampu adil, mampu menggilir nikah 4, poligami gak apa-apa, bagus. Atau karena tidak mampu, takut tidak adil, cukup 1. Atau dulu waktu ada budak gak mampu kawin, ternyata budaknya digarap. Ini sudah termasuk tidak sembrono. Jadi jangan pernah mengkritik orang yang punya istri 1. Orang yang punya istri 1 itu tuh sudah tidak sembrono di dalam hidupnya. Tidak sembrono sudah. Ini ayatnya. Dalika nikah al-arba'a faqad awil wahidata. Awil wahidata nikah 1 karena takut tidak adil untuk memberikan nafkah dan menggilir. Adna alla ta'ulu. Sudah tidak sembrono orang itu. Karena ketika pernikahan yang wajib itu di samping rukun nikah ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali perempuan, saksi, akad. Setelah itu ada mas kawin. Mas kawinnya di sini dijelaskan wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikanlah wanita itu mas kawin. Apa itu mas kawin? Nihlah diambil dari nihlah. Al-Quran pakai nihlah, yaitu masdar pemberian yang murni dari hati. Anti binafsin, yang bagus dari hati. Pemberian yang diperuntukkan untuk hati. Kebagusan hati diberikan kepada si wanita yang mau dikawin. Akan tetapi jikalau perempuan itu memberikan mas kawinnya tersebut kepada laki-laki, maka makanlah. Makan. Kalau sudah diberikan, ini mas saya berikan kepada sampean karena saya kasihan, kita makan bersama. Mas kawinnya sampai gak punya uang umpamanya, mas kawinnya sampai dibuat makan bersama, gak apa-apa. Itu diperbolehkan memakan mas kawin kalau sudah diberikan oleh istrinya kepada suaminya. Karena sebagian orang itu tidak memperbolehkan, maka Al-Quran sangat tegas memperbolehkannya. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsa fakuluhu hani'am mari'a. Fa in tibna, bagus ya bahasanya, mukolamun bagusaken sapa nisa lakum an syai'in, lakum maring sira kabeh an syai'in saking suci-wiji minhu saking sodak nafsa, maring awa-awan diberikan kepada suaminya, fakuluhu hani'am mari'a, maka makanlah mas kawin itu hani'ah, bagus, tiban mari'ah, dengan
terpuji pungkasane, tidak ada efek lah, tidak ada sangkut paut. Karena mas kawin menurut salah satu ulama ketika dibuat modal usaha insya Allah berkah. Artinya mas kawin itu jangan di apa-apain lah, walaupun uangnya dipajang biarin dipajang. Jadi kalau mau bisnis buatlah modal. Dan kalau diberikan, kalau dihutang mas kawin itu harus dibayar. Kalau mas kawinnya umpamanya sampai 20 juta dihutang sama laki-lakinya harus bayar itu. Kecuali kalau dihalalkan boleh tidak bayar. Dan orang yang memakan mas kawin karena sudah diberi oleh istrinya tidak ada balak lah, bagus. Di akhirat juga tidak diminta pertanggungjawabannya. Sepenting mas kawinnya itu memang diberikan oleh istrinya, suruh digunakan. Kalau disimpulkan ayat 3 di surah An-Nisa ini hubungannya dengan ayat 2. Ayat 2 itu menyuruh untuk adil kepada anak-anak yatim ketika mengawini ibu-ibunya anak yatim. Kalau sudah tidak bisa adil kepada anak-anak yatim, jangan coba poligami. Karena kita sebagai laki-laki juga harus adil kepada istri-istri kita, di mana adil itu menurut istri kita, bukan menurut kita. Kalau kita menurut kita tidak. Atau kalau ingin resmi punya buku nikah, adil sudah diukur oleh KUA. Dan ketika mau kawin itu ya harus memberikan mas kawin sebagai pemberian yang bagus dari hati, yang timbul dari hati karena kasih sayang mungkin ya. Dan mas kawin itu harus diserahkan sepenuhnya kepada istri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah ma'al inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.